Ya, hari ini tema kita Walking with Jesus, berjalan bersama dengan Yesus ya, 24 jam non-stop. Berarti setiap detik, setiap menit kita harus hidup berjalan dengan Yesus. Teman-teman, ada seorang penyebar Injil yang mendunia namanya Billy Graham. Pada tahu nggak Billy Graham? Ya. Jadi Billy Graham ini ditanya di masa pelayanannya. Ada seorang wartawan yang tanya sama Billy Graham seperti ini, Pak Pendeta sudah melayani dan banyak membagikan berkat di berbagai negara dan daerah. Apakah hingga sekarang ada hal yang Bapak Pendeta sayangkan? Maksudnya dari segala pelayanan, ada nggak sih yang disayangkan? Dan Pendeta Billy Graham menjawab demikian. Selama ini saya berpikir bahwa berkat itu hanya diperlukan di luar gereja. Tetapi apa yang membuat saya tersadar kembali ialah bahwa sesungguhnya yang membutuhkan berkat Injil tersebut justru adalah kita yang ada di dalam gereja. Jadi yang sebetulnya membutuhkan berkat Injil bukan orang yang ada di luar gereja saja, tetapi kita yang ada di dalam gereja. Teman-teman, apa maksudnya perkataan Billy Graham ini, Pendeta Billy Graham ini? Apakah kita semua orang di dalam gereja percaya atas Injil Kristus? Amin. Kita percaya ya. Semua orang yang ada di dalam gereja percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa kita telah diselamatkan dengan kuasa salib. Tapi apakah hidup semua orang Kristen di dalam gereja itu diubahkan? Banyak orang pada kenyataannya mengaku bahwa dia adalah orang Kristen, bahwa dia adalah orang yang percaya dengan Yesus, bahwa dia adalah orang yang hidup dengan Kristus, tapi hidupnya jauh daripada kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Itu mengapa Billy Graham bilang orang yang ada di gereja membutuhkan Injil Kristus. Teman-teman, apakah salib mampu mengubah hidup kita? Amin. Ya, siap kita bilang amin. Kuasa salib bisa mengubah kita. Amin. Tuhan janji sama kita. Kalau kita percaya sama Tuhan, hidup kita akan berubah. Kita akan diubahkan, kita akan diberkati. Kita akan menjadi seorang manusia yang baru. Amin. Kita manusia, kita mati, kita ditanggalkan, dan kita menjadi manusia yang baru. Tapi kenapa banyak hidup orang Kristen itu tidak berubah, teman-teman? Apa masalahnya? 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bilang seperti ini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa Kristus, bahwa Yesus hidup di dalam kita, maka kita tidak tahan uji. Teman-teman, kita harus selidiki hati kita. Ketika kita dapat permasalahan, ketika kita jatuh dalam kesulitan, apakah kita tahan uji? Apakah kita percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita saat itu? Ada lagu sekolah minggu yang saya sangat suka ya. Kalau saya ngajar sekolah minggu dulu, saya suka banget sambil ada apa? Nari-narinya ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turu lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun, turun Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesusku. Jadi dari kita sekolah ini cuma udah diajarin ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah, saat nangis, saat suka, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amen. Tapi pada kenyataannya teman-teman, benar-benar gak sih kita yakin kalau Tuhan Yesus ada sama kita? Selama 24 jam non-stop. Teman-teman, jadi kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, itu nggak cuma ketika kita datang ke gereja. Jadi nggak cuma waktu kita puji Tuhan, waktu kita dengar khotbah, waktu kita ke gereja, Tuhan Yesus ada sama dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita 24 jam non-stop. Amen. Tiap menit, tiap detik Tuhan selalu ada sama kita. Jadi pulang gereja nanti pun Tuhan ada sama kita. Ketika kita bohong pun Tuhan ada nggak? Ada. Tuhan tahu
Kita nggak tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kita saat itu. Teman-teman, ada cerita jemaat saya gitu. Mungkin rata-rata jemaat seperti itu ya. Kalau dibilang Pak Pendeta mau datang ke rumah, apa yang terjadi? Yang suami istri tadinya berantem pun jadi baikan. Pura-pura gak marah, karena habis marah sama yang lain. Rumahnya bersih. Wah. Oh, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, semuanya penuh dengan sukacita. Oh, gak ada yang berantem di situ. Tapi setelah pendetanya pergi, masih berantem lagi ya. Marahan lagi, rumahnya berantakan lagi. Itu pendeta yang datang, teman-teman. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus ada di situ. Mereka berantem dan titik tembus, Tuhan Yesus ada di situ. Tapi kenapa mereka berantem? Karena mereka nggak sadar, mereka nggak tahu, mereka nggak benar-benar aware kalau Yesus itu ada di tempat itu, kalau Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Tadi yang pernah kita katakan, aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman, di dalam kita, di dalam semua kita, di dalam diri Hana juga ada Tuhan Yesus di situ. Kita harus aware tentang hal ini, kita harus tahu. Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai ayat yang 10 dan seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di antara orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan fajar sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus, Tuhan kita ada di situ bersama-sama dengan kita. Amin. Teman-teman sering kali kadang-kadang kalau kita berdoa kayak dilema yang agak lucu sebenarnya. Kita sering berdoa, nggak tahu ya teman-teman. Dulu saya sering berdoa seperti itu. Saya bilang, Tuhan hadirlah di tempat ini. Tuhan penuhilah aku dengan rohmu. Ngomongin gitu. Teman-teman, Tuhan udah ada, nggak usah dipanggil lagi. Tapi kenapa saya bilang itu? Karena waktu itu saya nggak merasakan, saya nggak aware, saya nggak tahu kalau Tuhan ada di situ bersama dengan saya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di situ saat ini bersama dengan kita bilang, Tuhan terima kasih karena Kau selalu bersama dengan aku. Teman-teman, kalau saya bilang ini, oh Kok Dedi, makasih udah di sini. Kok Dedi datang ke sini, datang. Kok Dedi sini ya. Padahal dari tadi udah di sini. Bisa-bisa ya, Kok Dedi bisa ngampuk kalau saya bilang kayak gitu dari tadi situ datanglah Tuhan. Kok Dedi datanglah, Kok Dedi datanglah, tapi udah ada. Kalau itu saya mungkin saya ngambek ya. Jadi kalau kita panggil Tuhan datanglah ke tempat ini, datang apalagi dari tadi udah di sini. Teman-teman, jadi bagaimana caranya supaya kita tahu, kita aware kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita? Pas Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5, kita juga sering dengar ayat ini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Teman-teman, kita tarik yang lagu. Saya juga tulis di sini ya. Lagu I am a friend of God, ya. Jadi saya tarik, oh ada lagunya. Jadi kita suka confess ya. Kita adalah sahabat dan I am a friend of God. Kalau teman itu gimana teman-teman? Komunikasi nggak? Komunikasi ya. Kita ngobrol, ya nggak sih? Tapi seberapa banyak kita ngobrol sama Tuhan? Siapa di sini teman aku yang paling akrab? Satu geng kalau istilahnya. Ada yang geng-gengan di sini? Nggak ada ya. Yang setiap hari hampir kakak-kakak ada nggak? Pertanyaannya, kakak-kakak nggak sama Tuhan Yesus? Ngobrol nggak sama Tuhan Yesus, teman-teman? Kan Tuhan Yesus ada di dalam kita, selalu bersama dengan kita. Masalahnya, kita ngobrol nggak sama Tuhan? Talia, kalau saya sebut dia Talia, dia kaget, dia pasti lihat saya, oh panggil nama saya. Teman-teman, kalau kita panggil nama Tuhan, kalau saya panggil Talia, tadi masalahnya Talia lagi lihat sih, kalau Talia lagi bilang HP, kalau saya bilang Talia, pasti dia kaget lihat kan ya. Jadi fokusnya kepada saya ya. Jadi sebenarnya kalau kita panggil nama Tuhan, kalau kita aware ada Tuhan bersama dengan Tuhan gitu, kita fokusnya jadi ke Tuhan. Tapi kalau kita nggak panggil
kita nggak tahu, di sini segini banyak orang pun kalau saya nggak aware, misalnya saya kurang tahu ya namanya satu persatu. Kalau saya nggak aware, saya nggak bisa aja, saya nggak tahu ada yang nggak datang sini. Misalnya ada Talia di sini, tapi saya lihatnya ke sana aja, saya nggak pernah nggak lihat ke Talia. Saya bisa nggak tahu kalau Talia itu ada di sini. Sama dengan kehadiran Tuhan. Kalau kita, pikiran kita, hati kita, lihatnya yang lain, bacanya news, lihat teman, main pikiran, masa depan, lihat cewek, apa, cowok, segala macam belajar, kita bisa nggak aware kalau Tuhan itu ada di situ dekat itu sama kita. Jadi yang jadi permasalahannya bukan Tuhan tidak hadir di tempat itu, tapi kemana fokus kita, kemana pikiran kita pergi. Kalau kita aware, kalau kita fokus, kalau kita tahu Tuhan ada di situ, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya buat orang-orang Kristen, buat kita semua, banyak sekali kita yang kurang tahu, kita nggak tahu, kita nggak aware. Teman-teman mungkin dari kecil kita selalu dibilang ya, Tuhan berserta engkau. Ya, God bless you, Tuhan selalu menyertai engkau. Nama Tuhan Immanuel, Tuhan selalu beserta engkau. Kita selalu dengar ini. Tapi merasa diberkati nggak sih sama perkataan itu? Merasa powerful nggak sih firman itu buat hidup kita? Atau cuma kayak omongan yang berlalu aja, oh iya, benar Tuhan bersama saya. Oh benar ya Tuhan menyertai saya. Kayak lalu aja, nggak ada powernya firman itu. Kenapa? Karena kita nggak aware. Karena kita benar-benar nggak sadari kalau Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Apa yang buat agama Kristen berbeda dengan agama yang lain, teman-teman? Karena nggak ada satupun agama di dunia ini yang berani bilang Tuhannya ada di dalamnya. Kita menjadi satu dengan Allah. Nggak ada satupun agama di dunia ini yang berani bilang seperti itu. Sepertinya Tuhan sendiri dan orangnya sendiri. Jadi kalau mau kesehatan, berdoa, baru minta. Kalau mau diberkati, berdoa, baru minta. Kalau mau bertemu, pergi dulu, berdoa, baru ketemu. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang hidup seperti itu. Perbedaan kita dengan agama lain adalah bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita bisa ngomong, kita bisa bergaul, kita bisa ngomong biasa aja sama Tuhan. Itu yang buat kita beda dari agama-agama yang lain. Jadi kita nggak boleh jadi orang Kristen yang Tuhannya aja diganti namanya. Yang satu Allah, yang satu Yesus, yang satu apa. Nggak boleh, berbeda teman-teman. Kita bukan ganti Tuhan yang, tapi hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Tapi banyak juga orang Kristen yang menganggap ini sebagai sudah misro, masih beban. Ya, bayangin aja, gila aja, 24 jam hidup bareng Ko Dedi. Ya kan? Bayangin aja gue 24 jam hidup sama pendeta Niko. Gimana bayangin aja gue 24 jam hidup bareng Tuhan Yesus. Ada yang merasa, oh beban banget nih, mau ngapa-ngapain gak bisa. Mau ngapa-ngapain, nunci apa saya, ini boleh gak bisa gitu ya. Makanya ada juga anak sekolah minggu saya yang udah besar ya. Dia paling gak suka lagi apa? Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, kayaknya kalau salah dipotong, kalau salah pegang apa jadi dia takut. Dan 24 ngebayangin ya, 24 jam Tuhan bareng gue, gimana nih ceritanya? Teman-teman, ya bisa aja ngerasa seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Tapi kalau kita tahu berkatnya hidup bareng Tuhan itu, kita akan bersukacita. Teman-teman, Tuhan bilang apa? Pikul aku yang kuberikan karena itu ringan. Teman-teman, sebenarnya kalau ikut hidup dengan Tuhan tuh paling enak deh. Gak usah mikir gua kedepannya ngapain, yang ngikut aja udah. Ya enggak sih? Tapi kita maunya rencananya kita maunya kepengennya kita. Makanya kita merasa tuh kayak terbeban berat gitu hidup bareng Tuhan. Tapi kalau enggak, paling enak, gak usah mikir. Hidupnya gak usah mikir, semuanya jalannya enak tuh. Cuma hidup di dalam Tuhan aja. Amen. Gak ada satu orang pun yang bisa kasih kita kepastian kecuali Tuhan Yesus. Amen.
Benar nggak teman-teman? Yes. Jadi hidup bersama dengan Tuhan 24 jam itu, yang satu sisi mungkin bisa rasa menakutkan, tapi sebenarnya itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita semua. Waktu pendeta infotbah di sini kita dikasih tahu ya, bukti Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Siapa yang benar? Apa bukti Tuhan Yesus ada di dalam kita? Kita tahu ya kalau Tuhan Yesus hidup di dalam kita, benar nggak sih? Tidak ada buktinya kan? Yaitu memanggil Tuhan sebagai Bapa, yang nggak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Kita tahu mana yang menyukakan Roh Kudus atau enggak. Ya, teman-teman. Itu bukti Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan lain-lainnya, ada itu menginjili, mau melayani. Itu bukti Tuhan Yesus ada di dalam kita. Teman-teman, seberapa besarnya kita berusaha pun, kita nggak bisa lepas dari dosa. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Basicnya kita orang berdosa. Tapi apa yang bisa buat kita lepas dari dosa? Itu aware, kesadaran kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita 24 jam. Teman-teman, seberapa kerasnya kita berusaha supaya nggak ngelakuin dosa, kita jatuh dan jatuh lagi. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan untuk itu. Tapi kalau kita aware, kita tahu kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita nggak akan jatuh ke dalam dosa itu. Ada kesaksian seorang jemaat di gereja saya. Jadi dia seorang suami yang udah bercerai, dia dengan 2 anaknya, jadi dia udah bercerai udah agak lama ya. Jadi waktu dia dengar firman ini, bahwa Tuhan Yesus itu sama-sama dengan kau 24 jam non-stop. Jadi dia punya ketergantungan nonton film-film yang 19 tahun ke atas. Dia udah berapa kali dibuang, yang dia buang HP-nya, buang komputernya supaya nggak nonton lagi. Sebulan selesai, taruh lagi, dia nonton lagi. Pas anak-anaknya pergi, dia sendirian di kamar, dia lupa. Kenapa dia lihat pas dia sendirian? Karena dia merasa nggak pernah dia lihat anaknya nggak lihat. Ya, sendiri ini apa ya? Kayak pokoknya sendiri nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, jadi dia lihat. Tapi suatu saat dia benar-benar sadar pas dia dengar khotbah ini, tiba-tiba dia jadi takut. Wah, berarti waktu saya lihat itu, Tuhan Yesus ada di samping saya juga lihat bareng-bareng sama saya. Dia tiba-tiba jadi ketakutan. Waduh, selama ini saya nggak tahu. Saya pikir saya sendiri, nggak ada yang tahu kalau saya nonton begitu. Tapi akhirnya dia tahu. Tapi gampang nggak teman-teman? Dia pikir kalau dibuang lagi mungkin nggak pakai lagi, dia nggak nonton lagi. Tapi nggak guna kalau pakai usaha itu usahanya sendiri. Akhirnya dia tempel kertas memo di komputernya di atasnya. Apa yang kamu lihat, itu yang Tuhan Yesus lihat. Jadi dia setiap buka komputer, kalau dia mau lihat, dia baca. Oh, kalau saya lihat ini berarti Tuhan Yesus juga lihat ini sama dengan saya nggak sendiri. Setelah itu dia lepas dari dosa itu, dari kebiasaan itu. Teman-teman, kalau kita aware, kalau kita tahu Tuhan Yesus ada sama kita nggak akan berani. Kamu kita Tuhan Yesus bro, yuk kita nonton bareng yuk, ini kayaknya enak nih. Nggak mungkin ya. Kalau ada mama papa kita aja, atau ada profesor kita aja di samping, berani nggak ya? Nggak berani, kita nggak berani buat dosa. Kalau ada orang yang ada di samping kita lihat orang kita nggak berani. Tapi kalau kita merasa kita sendiri, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, kita berani-berani aja. Jadi teman-teman, ke-awareness kita harus sebagai orang Kristen untuk hidup yang berubah. Untuk buat kita beda dari orang lain itu, kita harus memandang Tuhan. Amen. Kita harus aware kalau Tuhan itu ada bersama dengan kita. Mau kita usaha sendiri, nggak bisa teman-teman. Kecuali kita benar-benar pandang Tuhan, kita sadar kalau ada Tuhan di situ bersama dengan kita. Banyak sekali orang Kristen yang dia percaya sama Tuhan, tapi hidup dia juga, dia nggak mau berubah. Dia mau hidupnya sama-sama kayak orang yang ada di dunia ini. Teman-teman, nggak bisa. Karena kita beda. Kita nggak bisa seperti ini ya. Ada orang yang olahraga, saya juga gitu. Olahraga, lihat orang yang olahraga yang badannya bagus, wah hebat.
maulah kayak gitu. Tapi saya nggak olahraga, nggak berbuat kayak gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Maunya, jadi kita mau percaya Tuhan ini jalan ini itu bagus, ini hidup dengan Tuhan ini bagus. Mau, tapi kita nggak berbuat, kita nggak percaya bisa nggak? Nggak bisa. Jadi teman-teman, kita harus kerjakan. Tuhan itu kenapa bilang yang Tuhan mau itu kita cuma itu tadi ya, dari semua pikiran yang ada di dalam pikiran kita, dari semua permasalahan kita kalau kita fokus sama Tuhan, kalau kita mau tahu apa maunya Tuhan, kita bisa tahu. Tapi kalau enggak, kalau kita fokus sama yang lain-lain, kita bisa aja nggak lihat kehadiran Tuhan itu. Waktu saya masih sekolah STT ya, waktu saya masih di Indonesia, jadi kita ada kayak mini DTS ya, Discipleship Training dari YM, Youth World Mission ya YM. Kalau di Korea ini Yesus Jundutan ya, tapi kalau di Indonesia itu YM, di setiap daerah pasti ada ya. Yang internasional itu ada di Bali, tapi di setiap daerah itu. Jadi waktu itu temanya itu mendengar suara Tuhan. Jadi waktu itu kita di training di kayak gini, tempat chapel ini, suruh diem aja, coba berdoa. Kan waktu itu kita pakai ayat ya dari Tuhan adalah gembalaku. Ya, jadi kalau kita Tuhan adalah gembala, berarti kita harus ikuti gembala. Jadi kita harus tahu kita kita ikutin. Jadi nggak boleh ada kata-kata jadi dibilangin. Semua ada di sini aja. Berdoa. Kalau Tuhan suruh pulang tidur, pulang tidur. Kalau Tuhan suruh ada di sini. Kalau Tuhan suruh keluar, keluar. Jadi waktu itu saya berdoa kan, berdoa. Nggak dengar suara Tuhan. Nggak dengar kapan. Dan pintu chapelnya kebuka satu-satu. Iya, setiap kebuka, aduh itu dia udah dengar suara Tuhan. Aku yang belum dengar. Kemudian, aduh ini kapan? Tuhan makin memaksa ya kan. Makin maksa Tuhan ini apa gimana? Padahal ada aja yang keluar itu kita nggak bisa apa ya menghakimi ya dia benar dengar atau enggak ya nggak sih. Walaupun ada yang bilang dia balik ke asrama katanya Tuhan suruh tidur aja atau apa kan ini setelah itu bebas ini nggak ada apa pokoknya satu hari pokoknya gitu aja. Jadi saya terus ini coba mendengarnya Tuhan apa tapi Tuhan seperti berbicara gitu di dalam hati saya. Jadi setelah saya coba menenangkan diri karena setiap mendengar suara pintu krek gitu kan saya nggak tenang tuh. Pengen cepat setelah saya menenangkan diri coba ya coba dengar suara Tuhan itu apa sih yang Tuhan mau karena Tuhan bisa berbicara di dalam hati di dalam pikiran. Dari waktu itu saya coba benar-benar fokus kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan suruh saya keluar gitu. Dan waktu saya berdoa saya ada lihat peta Indonesia gitu teman-teman. Ini nemu peta Indonesia ini gimana? Ini bener apa enggak? Sebenarnya saya ragu ini bener apa enggak gitu. Tapi di hati keluar gitu, habis keluar. Tuhan ini kemana? Jadi bener-bener saya waktu itu bener-bener tanya, Tuhan kemana? Kanan, yes, kanan. Jalan. Terus ada itu apa di kakek-kakek kalau jual gerobak buah ya. Ada kakek-kakek Tuhan jual buah ini gimana? Terus dia bilang, tolongin, saya tolongin. Bantuin si kakek dari belakang dia kan udah susah terus cerita dia dari pagi di pasar ini segala macam ngantar sampai dia punya kakek punya rumah udah selesai terus kemana udah ngantar kakek tuh di sini kemana balik lagi putar gang waktu itu jangan agak gang-gangan gitu balik lagi putar jalan lagi Tuhan kemana ya udah jalan aja jadi saya jalan aja terus ada anak kecil panggil kakak bang sini teman saya jatuh nih gitu kan jadi saya tolongin ikut habis itu ada temannya jatuh beli obat bantuin terus habis itu ngajakin main bola mereka gimana terus ya udah main bola aja dia ya udah saya main bola aja sama mereka main bola selesai main bola teman-teman duduk ya kan capek ya udah main bola ada sejauh kan kalau lagi gitu tadi duduk pas saya lihat di depan saya di apa kayak tembok gitu ada peta Indonesia yang saya lihat waktu saya berdoa. Saya waktu lihat saya kaget bener-bener kaget. Waduh, ternyata apa yang Tuhan lihat itu pertama kalinya. Teman-teman saya orang Kristen tuh sejak lahir ya. Saya rajin ke gereja teman-teman. Beneran. Saya rajin ke gereja saya guru sekolah minggu. Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus sampai saya masuk ke STT beneran deh. Tapi saya mengalami saya sungguh
banget gitu. Teman, itu benar. Ini bukan cuma cerita orang. Saya alami itu. Semenjak saat itu saya percaya kalau saya bisa dengar suara Tuhan, kalau Tuhan berbicara di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Yang saya mesti kerjain apa? Tanya, diam, gak usah pikirin yang aneh. Saya mau tanya Tuhan, diam, dan fokus sama Tuhan. Dia pasti berbicara kepada kita, teman-teman. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di gereja kami, jadi sebenarnya kami punya kegerakan yang ini, hidup bersama dengan Yesus. Jadi walking with Jesus 24 jam berjalan bersama dengan Yesus. Ini yang gerakan yang kita kerjain. Karena waktu itu gembala sidang saya berpikir, kenapa banyak sekali orang Kristen yang tidak berubah? Kenapa orang Kristen itu selalu kena ejekan orang, apalagi di gereja Korea ya. Dibilang orang Kristen tapi kayak hidupnya katanya kasih, tapi nggak ada bedanya. Ternyata karena itu tadi, nggak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya hidup bersama dengan Tuhan? Jadi teman kita ada beberapa pelatihan, karena hidup bergaul dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan itu nggak bisa kejadian satu hari. Nggak akan bisa kita ketemu sama Tuhan nih sekali terus kita langsung intim sama Tuhan, nggak bisa. Kita harus bergaul, kita butuh pergaulan setiap hari. Sama dengan kalau kita akrab, saya ketemu sama teman-teman yang kadang-kadang ya nggak sih, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Saya tahu, saya lihat muka teman-teman satu persatu, tapi dibilang kita bisa dibilang akrab nggak? Nggak bisa ya. Saya tahu kalau kita nggak punya hubungan, kita nggak bisa akrab, kita nggak bisa bergaul. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan setiap hari, kalau kita nggak ngobrol sama Tuhan, kalau kita nggak chattingan sama Tuhan, kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita nggak bisa intim bergaul dengan Tuhan. Sama tadi juga, kita jadi nggak aware sama kehadiran Tuhan. Kita lebih aware sama kehadiran teman-teman kita. Kenapa? Karena kita ketemu teman-teman kita ini setiap hari. Tapi kalau kita ketemu sama Tuhan setiap hari, kita dengar suara Tuhan setiap hari, kita aware atas kehadiran Tuhan. Tapi kalau kita nggak lakuin itu, kita nggak aware, cuma ke gereja aja kita baru tahu. Pulang gereja, ya udah balik lagi ke kehidupan yang lama. Ketawa-ketawa lagi, nggak inget lagi, khawatir lagi. Jadi kita butuh berhubungan dengan Tuhan. Jadi kami ada namanya game Ilbun game. Jadi 1 menit tuh kita coba panggil nama Tuhan per 1 menit. Jadi pelatihannya salah satunya itu. Jadi buat alarm nih teman-teman. Di alarmnya setiap semenit, oh Tuhan Yesus. Coba aware sama kehadiran, oh ya Tuhan Yesus ada di sini. Jadi saya juga setiap pagi gitu bangun, biasanya saya lihat HP dulu. Tapi gitu saya bangun, Tuhan Yesus, saya coba panggil nama Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Lebih enjoy teman-teman. Nggak kayak kalau dulu ya saya tuh bangun lihat HP ya udah mulai lagi hidupnya gitu aja tiap hari. Rutin gitu, nggak ada yang dapat hari yang baru itu nggak bersukacita, ya udah kayaknya besok pasti bangun lagi gitu. Tapi kalau saya sebut nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Saya percaya dan saya jadi yakin kalau setiap hari yang baru Tuhan kasih saya 100% anugerah yang baru. Tuhan kasih saya 100% lagi kesempatan yang baru. Jadi cara saya memandang hari itu berubah. Baru saya buka firman, saya baca firman Tuhan. Teman-teman, saya jujur aja ya, malu sih tapi ya. Walaupun saya pendeta ya. Kalau pagi saya Sabtu dulu, saya bisa lupa kalau ditanya malamnya saya Sabtu dua apa, saya lupa. Banyak sekali waktu yang saya lupa. Apa yang saya Sabtu dulu tadi pagi? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari itu saya lupa. Yang kalau baca firman pagi udah selesai pagi itu aja. Enggak menghidupi firman. Tapi setelah saya ikut juga pelatihan ini, jadi kita ada juga namanya jurnal spiritual, jurnal bersama Yesus. Jadi kalau bahasa Koreanya Yesus dongeng ini. Jadi itu kita tulis jurnal setiap malam sebelum tidur. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Apakah kamu mengenal Yesus?
Bagaimana batas waktu pagi hari, ketika engkau makan, apakah engkau mengingat Tuhan? Ketika kamu ada di subway atau di bus, apakah kamu mengingat Tuhan? Ketika kamu bertemu dengan temanmu, apakah kamu mengingat Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini? Apa isi firman Tuhan yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu taat atas kebenaran firman itu? Jadi ada pertanyaannya. Jadi ada kurang lebih ada yang yes, no, ada yang kita jawab pertanyaan. Jadi kita bisa pilih mau tulis dengan cara yang seperti itu. Jadi ini bukan lagi bangun pagi, matahari bersinar, bukan yang seperti itu ya. Oh saya berantem sama bukan gitu. Tapi ketika saya berantem nih, misalnya saya berantem sama Tali hari ini, pas saya tulis jurnal bersama Yesus, ketika saya berantem, kenapa saya berantem gitu? Oh berarti waktu itu saya nggak mengingat Tuhan. Jadi di waktu malam itu saya merenung apa yang saya perbuat hari itu. Disitulah waktunya saya sorry sama Tuhan kalau saya lakukan sesuatu yang salah. Jadi di dalam permasalahan itu apa yang Tuhan mau kerjain? Jadi sebelum tidur itu sepertinya saya mandi, kayak diperbaharui, ngerti kan? Maksudnya jadi sebelum tidur, saya selesaikan apa yang terjadi di hidup saya hari itu. Bersama dengan Tuhan. Jadi salah satu juga yang kita kerjain, untuk kita dilatih, bisa hidup, bisa aware sama kehadiran Tuhan itu juga jurnal. Tulis jurnal bersama Yesus. Untuk saya benar-benar aware, ada gak sih Tuhan waktu itu ketika saya ketemu teman saya ini, apakah saya cuma ngegosip aja, gak ingat sama Tuhan sama sekali? Atau ketika saya melakukan ini, saya juga gak ingat sama Tuhan sama sekali. Jadi itu juga salah satunya. Jadi tulis jurnal. Memanggil nama Tuhan, tulis jurnal, setiap 1 menit, karena saya belum bisa pakai alarm kalau dulu. Kalau sekarang udah kalau mau ngapa-ngapain udah mulai sebut nama Tuhan. Pergi apa Tuhan ini gimana ya? Tuhan gimana? Udah mulai ngobrol sama Tuhan. Jadi rasa kehadiran Tuhan itu lebih aware daripada yang dulu. Saya jadi lebih aware sama kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita bergaul sama Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita mau aware, kalau kita mau benar-benar sadar, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau kita mau menang melawan dosa, kita harus aware sama kehadiran Tuhan. Karena kita nggak punya kekuatan untuk melawan dosa, teman-teman. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Teman-teman, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita aware sama kehadiran Tuhan, dosa nggak bisa menjamah kita. Kalau kita ke bangunan ya, bukan bangunan ya, apa namanya kalau kayak tentara punya apa bantil apa sih? Pokoknya tentara kantor kita barat ya namanya. Saya nggak tahu kalau tentara. Jadi kita kalau melihat tuh ada kan kayak mobil tentara yang tua itu loh kelihatannya. Ya mas, itu kadang-kadang aku pernah pikir itu bisa jalan nggak ya mobil tentara yang kayaknya udah tua gitu, yang dipajang di depan kantornya tentara itu. Teman-teman itu bisa jalan nggak? Bisa, walaupun dia udah tua. Kenapa? Karena dia dirawat. Karena dia dirawat terus-menerus dan dia dipakai dipanasin karunya gitu. Jadi rumah juga seperti itu, kalau rumahnya dirawat, rumahnya akan bagus terus. Ya kan? Tapi sebagus apa rumah itu kalau nggak dirawat, dibiarin aja, rumahnya jadi apa? Jadi jelek ya, jadi nggak bagus. Yang mobil tadi juga jadi nggak bisa dipakai. Sama dengan hati kita. Kalau kita rawat hati kita rawat hati kita fokus sama Tuhan yang ada di dalam diri kita, akan jadi bersih. Kita bisa jadi sadar, aware akan kehadiran Tuhan. Tapi kalau enggak, dia jadi enggak terang, kita jadi susah gitu. Orang udah namanya, orang udah berdoa, orang udah merasakan kehadiran Tuhan, tapi kita nggak rasain. Kenapa? Karena kita nggak rawat. Karena kita nggak punya hubungan terus dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kita harus rawat, kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan, baru kita bisa benar-benar tahu kehadiran Tuhan. Teman-teman, kenapa Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia bisa melawan godaan?
karena dia bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa Yusuf adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia bilang seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu di hadapan Tuhan? Kalau dia nggak bergaul sama Tuhan, mungkin Yusuf bisa aja jatuh ke dalam godaan itu. Tapi kenapa dia tidak jatuh? Karena dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kalau kita terus komunikasi sama Tuhan, kalau kita aware atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kita terus menerus, maka kita bisa bebas dari dosa. Teman-teman, Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa, bertekunlah dalam doa, bersyukurlah senantiasa. Teman-teman, ada juga orang yang bilang mustahil saya bisa bersukacita senantiasa. Tapi kenapa firman Tuhan katakan seperti itu? Itu bisa terjadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya beda, ada Tuhannya beda, maka kita nggak akan bisa bersukacita senantiasa. Kita nggak akan bisa berterima kasih senantiasa. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan bisa bersukacita senantiasa, berterima kasih, bersyukur senantiasa, dan kita tetap bisa bertekun di dalam doa. Jadi teman-teman, saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Sebelum itu kita boleh nyanyi dulu, kita mau sembah Tuhan, kita katakan Kaulah segalanya. Kita mau memandang Tuhan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Saya benar-benar mau aware kalau Engkau ada di dalamku dan aku ada di dalammu. Tuhan, aku mau benar-benar percaya kalau Engkau tidak pernah meninggalkanku. Bukan ketika saya berdoa saja, bukan ketika ada di gereja saja, ketika saya di luar gereja, ketika saya sendirian di kamar, ketika saya sendirian dimanapun Tuhan, saya nggak pernah sendirian. Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita katakan bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi. Rencana
kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, bantulah kami untuk sepenuhnya sadar dan percaya bahwa Yesus ada bersama dengan saya setiap hari. Bantulah aku Tuhan untuk hidup bergaul dengan Tuhan dan untuk bisa hidup menjadi serupa dengan Engkau. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi orang Kristen yang bukan hanya tahu Injil, tapi aku mau menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam Injil, menghidupi Injil dan bersuka di dalam Injil. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka suara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih telah memanggil aku sebagai anak. Terima kasih Tuhan menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan aku manusia yang baru. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan tanpa harga. Tuhan, aku bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi, menyertai hidupku. Tuhan, bantulah aku untuk benar-benar sadar, untuk benar-benar mengenal bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun. Tuhan, bantulah aku untuk benar-benar sadar bahwa aku tidak pernah sendirian. Sedetik pun di dalam hidupku aku tidak pernah sendirian. Tuhan, Kau selalu bersama dengan aku. Kau bantulah aku untuk sadar atas hadirat Tuhan. Bantulah aku Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Bantulah aku Tuhan untuk bisa memandang Engkau 24 jam di dalam hidupku. Tuhan, aku tidak mau menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran, tapi aku mau menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan, aku tidak mau menjadi seorang Kristen yang hanya percaya kepada Injil, tapi aku mau menghidupi Injil. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di dalam komunitas, tidak hanya ketika aku berdoa, tapi aku mau hidup di dalam Injil Tuhan setiap hari, dimanapun setiap detik di dalam hidupku. Tuhan, bantulah aku untuk bisa terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan, walaupun saya tidak percaya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, tidak ada satu kebohongan pun ada di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Rancangan-Mu adalah rancangan yang baik sejahtera, rancangan yang luar biasa. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan aku. Bahkan ketika aku tidak memandang-Mu, ketika aku memulaikan pikiranku, memulaikan hatiku jauh daripada Engkau, Tuhan, Kau di situ menantiku Tuhan. Kau di situ menungguku, memanggil nama-Mu, berbicara denganku. Tuhan, aku mau benar-benar menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam-Mu. Aku percaya Tuhan, Kau ada di dalamku. Tuhan, bantulah aku untuk berbicara dengan Kau setiap hari. Bantulah aku Tuhan untuk bertanya, menyebut nama-Mu setiap hari, sehingga aku menjadi orang Kristen yang hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus, yang hidup di dalam Yesus, yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam Injil Tuhan. Tuhan, bantulah aku untuk hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Walaupun dunia mengenaliku jauh daripada-Mu, bantulah aku berseru memanggil Engkau Tuhan. Biar aku bisa kembali berjalan di jalan kebenaran. Tuhan, ini kami Tuhan. Tuhan, pakai kami. Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Seberapa pun sulitnya hidup ini, seberapa pun kami merasa kami sendirian, kami khawatir, kami takut. Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau percaya, kami mau menyebut Engkau Tuhan, kami mau memanggil Engkau. Terpujilah Engkau anak kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang sampai selama terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, bantulah kami untuk terus percaya, untuk terus mengaku, untuk terus memperkatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, bantulah kami untuk kami bisa aware, untuk kami bisa fokus atas hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi pemenang-pemenang. Kami bisa menjadi laskar Kristus di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita mengakhiri pada hari ini. Terima kasih Pastor Esther untuk pelayanan hari ini. Mengingatkan kembali kita untuk membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Sebuah pesan yang sederhana yang mungkin kita semua sudah tahu ya, tapi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kasih sayangnya, kerinduannya kepada setiap kita. Mari sama-sama kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang mengingatkan hal yang paling esensi dalam kehidupan iman kami, Tuhan, yaitu kerinduan dengan Tuhan. Berkati Pastor Esther berlimpah Tuhan dengan hikmat-Mu. Terus bawa dia Tuhan hidupnya menjadi dampak yang lebih besar lagi kepada banyak orang, Tuhan. Terima kasih Engkau berkati studi PhD-nya yang sudah selesai, Tuhan, dan dia dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia secara khusus. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan senantiasa menaungi hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, kami juga bersuka cita untuk orang-orang yang baru pertama kali hadir, Tuhan, di tempat ini, di IC Korea. Tuhan, biarlah Kau menuntun mereka yang sedang studi di Korea ini, Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberikan perkenanan, sehingga mereka di Korea ini boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan hidup mereka diubahkan. Dan setiap kami yang hadir, baik online maupun onsite, kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan biarlah kami mulai mengaktifkan Tuhan, kami terus mengaktifkan kehidupan roh kami, manusia roh kami, iman kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus bantu setiap kami, Tuhan. Bantu kami, tolong kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita untuk ibadah di hari ini, dan sebentar kami mau pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati mengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihlah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap apapun. Dan kasihilah sesama manusia seperti Kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang cinta Tuhan Yesus dan mau terus bangun kesadaran akan hadiratnya, sama-sama katakan amin.